Oke guys, balik lagi di channel Kulikata. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jadi video kita kali ini kita akan membaca dan membahas secara singkat saja puisi dari Gunawan Muhammad dengan judul Tigris. Saya yakin teman-teman pasti sudah mengenal siapa itu Gunawan Muhammad atau siapa sosok Gunawan Muhammad. Saya sedikit mengenalkan Gunawan Muhammad atau Gunawan Susatyo Muhammad adalah seorang sastrawan Indonesia terkemuka. Ia juga salah seorang pendiri majalah Tempo, Tempo Intimedia. Tulisan-tulisannya banyak mengangkat tema-tema seputar HAM, agama, demokrasi, korupsi, dan sebagainya. Untuk teman-teman yang ingin mengenal siapa itu Gunawan Muhammad, teman-teman bisa mencari. Oke, sebelum kita lanjut ke video atau puisinya, saya minta teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung saja ke video. Tigris. Sungai demam, karang lekang, pasir pecah pelan-pelan, gurun mengerang, Babylon, devil berjalan. Lalu Tuhan memberi mereka bumi, Tuhan memberi mereka nabi. Antara sejarah dan sawah, hama dan Hammurabi. Setelah itu kita tak akan ada di sini. Kau dengar ke angin ngakak malam-malam, ketika bulan seperti susu yang tertikam, ketika mereka memperkosa Mesopotamia. Seorang anak berlari, dan seperti dulu ia pun mencari-cari kemah di antara pohon-pohon tufa. Jangan menangis, belas adalah iblis, karena Tuhan telah menitahkan air mata jadi magma. Bara yang diterbangkan bersama belibis, burung-burung sungai yang akan melempar pasukan revolusi dengan besi dan api. Ababil, ababil, mereka akan berteriak, bumi perang sabil. Karena itulah mula jubah ini selalu kita cuci dalam darah di tebing Tigris yang kalah. Dari Najaf ada gurun, kita seberangi dengan geram dan racun. Dan tiba di Kerbala akan kita temui pembunuhan yang lebih purba. Ibuku, seandainya kau tahu, kami adalah anak-anakmu. Oke, itu puisi dari Gunawan Muhammad, Tigris. Gunawan Muhammad dalam puisi-puisinya selalu mengusung tema-tema pahit, entah itu kegetiran, tema-tema pahit yang berkaitan dengan kegetiran dalam kehidupan manusia, entah itu sebuah ironis atau sesuatu yang misteri atau sebuah ambiguitas atau sesuatu yang absurditas ataupun seseorang yang dengan gagah namun gagal. Jadi puisi-puisinya tadi seperti yang saya katakan, banyak mengusung tema-tema yang berkaitan dengan agama atau HAM ataupun demokrasi dan sebagainya. Jadi puisi Tigris di sini, jika kita kembali ke sejarah atau melihat sejarah, kita akan menemukan bahwa Tigris
adalah letak atau daerah yang strategis, di mana Tigris itu merupakan tempat pendapatan ekonomi masyarakat yang ya cukup maju juga saat itu. Dan di Tigris inilah menurut saya penulis atau Gunawan Muhammad sendiri dalam puisinya ia mau menerangkan bahwa puisi Tigris ini mau menggambarkan akan peradaban umat Islam, akan adanya perang salib yang membunuh atau mematikan banyak nyawa, sehingga mayat di mana-mana atau tubuh yang terbengkelai di mana-mana. Puisi Tigris adalah puisi refleksi sekaligus puisi yang mengkritik kehidupan manusia yang penuh dengan keangkuhan, keegoisan, darah yang membunuh, dan keserakahan, ketidakpedulian, di mana ada begitu banyak nyawa-nyawa yang tidak bersalah namun mati, namun terbengkelai tanpa nyawa. Jadi menurut saya puisi Tigris ini adalah puisi yang tak lekang oleh waktu. Karena apa? Karena ia terus berlanjut. Karena kehidupan kita ini terus berlanjut, kontinu, terus berlanjut. Dan gambaran dari puisi Tigris ini atau syair-syair dari puisi ini ikut mengusung kehidupan kita yang terkadang sifat kita manusia adanya rasa iri, dengki, benci terhadap sesama. Jadi menurut saya menarik kata-katanya di sini bahwa lalu Tuhan memberi mereka bumi, Tuhan memberi mereka nabi. Ketika Tuhan memberi kita bumi, memberi kita kehidupan, Tuhan menyusul dengan memberi kita nabi agar hidup kita terus diperbarui, agar kita selalu melihat atau selalu bergerak ke sesuatu yang ya lebih baik. Karena kita manusia tidak terlepas dari namanya keserakahan atau ketidakpuasan. Manusia selalu ingin lebih. Jadi menurut saya puisi Tigris ini adalah gambaran sejarah, puisi yang kembali mengenang sejarah. Namun di samping itu ia mengkritik kehidupan zaman dulu, dan dari kritikannya mengenai kehidupan zaman dulu, ia cuma membangun kehidupan zaman sekarang yang sebenarnya tidak harus membunuh satu sama lain. Membunuh juga dalam arti bahwa tidak harus menjatuhkan sama satu sama lain untuk meraih kesuksesan atau untuk meraih sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Tidak harus menindas, tidak harus melumpuhkan atau melemahkan. Jadi begitu. Jadi di sini kata-katanya selanjutnya bahwa belas adalah iblis karena Tuhan telah menitakan air mata jadi magma. Bahwa segala yang kita taburi, kebencian yang kita taburi, itu akan kembali kepada kita. Semuanya akan kembali kepada kita. Bagusnya kata-kata ini, ibuku, seandainya kau tahu kami adalah anak-anakmu. Menurut saya ini kata-kata yang menarik. Karena apa? Dia kembali mengingatkan kita bahwa, atau Gunawan Muhammad ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita ini manusia, sesama manusia. Kita sama-sama mau menebarkan kedamaian. Kita mengusung agama, kita mengusung nama agama, mengatasnamai agama atau mengatasnama Tuhan untuk membunuh sesama. Dan ini sebenarnya tidak logis. Karena itu Muhammad Gunawan dia menyampaikan bahwa ibuku, seandainya kau tahu kami adalah anak-anakmu, bahwa kita adalah sama. Jika kita ingin membagi atau menebarkan kebaikan, tidak harus dengan cara membunuh. Ya berdamailah. Begitu pula dengan kehidupan kita sekarang. Jika kita ingin berbuat baik, tidak harus mengorbankan orang lain. Oke, sekian saja video saya kali ini.
Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jika ada tanggapan atau ada pendapat atau penjelasan saya ini kurang atau tidak sama sekali membantu teman-teman dalam memahami puisi Tigris, teman-teman bisa menyampaikannya lewat kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Salam.